Halo, apa kabar? Saya mendoakan semoga kamu dan keluarga selalu sehat-sehat ya. Ferris Channel kali ini akan menceritakan film horor dari Thailand yang berjudul The Promise. Film ini menceritakan tentang persahabatan dua orang remaja bernama Ip dan Boom. Ayah mereka bekerja sama untuk membangun apartemen mewah di Menara Saton. Ip dan Boom belakangan ini sering bermain di apartemen yang sedang dalam pembangunan itu dan menggambar tangan mereka di salah satu pilar bangunan sebagai tanda perjanjian mereka untuk selalu bersama. Pada saat itu, tahun 1997, terjadi krisis ekonomi yang merupakan malapetaka yang melanda Asia dan membuat banyak jutawan bangkrut dalam semalam. Masa depan cerah dari dua sahabat ini hancur ketika keduanya tahu bahwa keluarga mereka mengalami kebangkrutan. Semua aset orang tua mereka telah disita untuk membayar hutang. Orang tua mereka tentu sangat terpukul dan depresi. Pembangunan apartemen yang menjadi impian Ip dan Boom akhirnya dihentikan. Ditambah lagi, Ip sering menjadi pelampiasan kemarahan ayahnya, membuatnya menjadi makin depresi. Keesokannya, di pagernya Boom menerima pesan dari Ip yang mengatakan bahwa keluarganya akan pindah dan mengatakan ia ingin bunuh diri saja karena Ip sudah tidak tahan lagi. Lalu Boom pun menemukan ayahnya yang berbicara sendiri di sebuah restoran. Ayahnya menjadi stres karena depresi yang mendalam. Boom ikut kecewa dan tidak menerima kenyataan, lantas mengirim pesan kepada Ip via pager untuk bertemu di gedung itu dan menyuruh Ip membawa pistol. Boom mengajak Ip untuk bunuh diri bersama. Saat di bangunan apartemen, tiba-tiba Boom menjadi takut untuk bunuh diri. Ip lalu berkata, kalau mereka terus hidup, maka banyak penderitaan yang akan mereka alami. Lalu Ip mengeluarkan pistolnya dan mengatakan kepada Boom untuk berjanji tidak membiarkan ia mati sendirian. Dan tiba-tiba saja pistol yang dipegang Ip mengeluarkan peluru panas dan menewaskan Ip seketika. Boom kaget melihat kejadian itu dan ketakutan melihat Ip yang sudah meregang nyawa. Nyali Boom yang tadinya mau ikut bunuh diri menjadi ciut. Kemudian Boom lari meninggalkan sahabatnya. 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 2017, Boom telah menjadi seorang pengusaha real estate yang sukses. Suaminya telah meninggal dunia. Putrinya kini sudah berusia 15 tahun yang bernama Belle. Boom berencana melanjutkan kembali pembangunan apartemen yang dulu sempat terhenti. Pagi itu, Boom bersama Belle dan manajernya mengunjungi bangunan apartemen itu. Di sana, Boom juga bertemu investor penyandang dana untuk pembangunan apartemen. Lalu Belle naik ke lantai atas untuk foto-foto dan naik ke lantai di mana dulu Ip bunuh diri.
Bel juga sempat melihat ada ruangan yang pintunya terbuka. Lalu Bel tidak sengaja menemukan pager usang milik Ip di mana stiker foto di pager itu sudah tidak jelas lagi. Karena penasaran belum pernah melihat namanya pager, maka Bel membawa pulang dan menunjukkan ke temannya saat video call. Bel membacakan di pesan terakhir di pager itu ada tulisan, "Jangan lupa membawa pistol." Tetapi Bel berpikir itu hanyalah bercanda. Kemudian Bel membuang pager itu ke tong sampah. Di tengah malam, Baum terbangun mendengar suara langkah kaki seperti ada yang berjalan di depan kamarnya. Baum keluar kamar dan memeriksa sekitar apartemennya. Lalu terdengar seperti ada langkah orang yang mendekati. Kemudian Baum langsung mengambil pistol dari berangkas. Baum takut kalau saja ada perampok yang masuk. Kemudian Baum membangunkan Bel dan menyuruhnya menelpon polisi. Tak lama polisi pun datang dan memeriksa sekitar apartemen. Lalu polisi menemukan gambar tangan di depan pintu apartemen. Baum kaget karena gambar itu persis seperti gambar tangan Baum dan Ip di bangunan itu. Kemudian polisi mengecek CCTV. Dan terlihatlah di CCTV Bel yang tidur sambil berjalan keluar kamar apartemen. Baum dan Bel kaget karena melihat Bel yang ternyata menggambar tangan itu. Lalu Baum konsultasi ke dokter tentang kejadian itu. Dokter pun memberikan resep obat untuk Bel. Keesokan harinya, Baum menemui ibu dan adik Ip yang bernama Theo untuk membicarakan proyek pembangunan apartemen ayah mereka yang terbengkalai 20 tahun. Baum bermaksud untuk membeli dan mencoba memberi penawaran harga kepada Theo. Karena Baum menjanjikan bonus dari hasil penjualan apartemen, maka Theo pun menyetujui penawaran itu. Pada malam harinya, di CCTV terlihat Bel yang kembali tidur sambil berjalan. Baum melihat Bel yang berbicara sendiri sambil tidur di ruang tamu. Kemudian Baum pun merekamnya.
Kemudian Belle menuju balkon apartemen dan duduk di pagar balkon. Boom pun kaget dan khawatir Belle dapat jatuh, langsung memeluk Belle. Keesokan paginya, Boom mendatangi bangunan apartemen itu dan meminta maaf kepada Ip bahwa ia sudah meninggalkannya saat itu. Boom pun meminta Ip untuk tidak mengganggu Belle lagi. Dan tiba-tiba saja ada angin kencang dan apel yang dia pakai untuk mendoakan Ip jatuh dan di dalamnya didapatinya banyak ulat. Kejadian berikutnya saat Boom di parkiran apartemen, tiba-tiba ada suara bunyi dari pager. Lalu Boom pun mencari asal suara itu. Ternyata bunyi itu berasal dari pager milik Ip. Lalu di kamar apartemen, Belle tidur sambil berjalan dan hendak bunuh diri dengan melilitkan kain gorden ke lehernya. Tak lama kemudian Belle tersadar dan berteriak minta tolong. Ibu yang keluar dari lift mendengar teriakan Belle dan segera berlari untuk menolong Belle. Lalu Belle kaget melihat pager yang sudah dibuangnya ternyata dibawa ibunya. Boom pun kaget mendengarnya. Lalu mereka membakar pager itu dan Boom menceritakan kejadian masa lalunya kepada Belle. Belle yang ketakutan, khawatir akan terjadi dengan dirinya. Boom pun menenangkan Belle dan mengatakan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Belle. Lalu Belle pun meminta ibu berjanji untuk selalu kuat dan jangan terfikir untuk bunuh diri. Tengah malam, Boom terbangun karena mendengar suara air dari shower di kamar mandi. Ternyata Boom mendapati Belle yang sedang menyirami tubuhnya. Ketika Boom menanyakan, Belle menjawab bahwa ia tidak mau tidur karena takut kalau tidur ia akan mimpi berjalan lagi. Boom menyuruh Belle tidur dan ia akan menjaganya. Keesokan paginya, Boom membawa Belle ke rumah sakit. Dokter memberikan obat tidur agar Belle bisa istirahat. Siang harinya, anak pemulung yang bernama Mon sering bermain di bangunan apartemen itu. Mon sering melihat ada makhluk halus di sana. Lalu Boom mengajak Mon ke bangunan itu. Mon dapat melihat arwah Ip. Kemudian mereka naik ke lantai atas dan terdengar ada suara kaki melangkah di sana. Lalu mereka memasuki salah satu ruangan. Terlihat ada jejak telapak kaki dan bercak hitam besar di dinding.
Tiba-tiba Mon ketakutan saat ia melihat arwah Ip. Lalu mereka mengatakan kepada Ip untuk tidak mengganggu Bel lagi. Boom pun mengatakan jika mau balas dendam, lebih baik kepadanya saja. Dan tiba-tiba saja tubuh Mon terangkat dan langsung dilempar Ip kembali. Lalu Mon berteriak histeris ketakutan. Lalu Boom menenangkannya. Sesampai di kantor lagi, Boom menyuruh karyawannya untuk keluar karena ada pembicaraan bersifat pribadi dengan Ibu Ip. Lalu sambil bersujud minta maaf, Boom menceritakan kejadian dulu ia bersama Ip. Boom meminta ibu Ip untuk menolongnya, tetapi adik Ip yang marah mengajak ibunya pergi. Malam harinya kembali arwah Ip mendatangi Bel lagi. Boom pun memohon kepada Ip jangan mengganggu Bel. Tiba-tiba Bel kerasukan arwah Ip dan berteriak mengucapkan kata-kata yang sering diucapkan Boom dan Ip dulu. Lalu ibu mengikat tangan dan kaki Bel terus berteriak kerasukan arwah Ip. Pagi harinya saat Bel bangun mendapati ibunya yang tidak tidur karena menjaganya. Lalu Boom mengatakan bahwa bibi mereka akan datang dan Boom pun pergi berpamitan. Kemudian di dalam mobil, Boom berniat bunuh diri supaya Ip tidak mengganggu Bel lagi. Tetapi saat Boom mencoba bunuh diri, malah selalu gagal. Sambil marah, Boom menemui ibu dan adik Ip. Boom mengancam Ip akan menembak ibunya jika masih mengganggu Bel. Boom pun melempar abu jenazah Ip ke dinding sehingga hancur. Boom terus mengancam Ip akan menembak ibunya. Tetapi akhirnya Boom tidak tega untuk menembak ibu Ip. Lalu ibu Ip pun memeluk dan menenangkannya. Sore harinya Bel menanyakan mengapa ibu ingin bunuh diri. Bel mengatakan bahwa dialah yang menjadi target Ip. Dan jika Bel mati, maka Ip akan berhenti mengganggu mereka. Boom pun menangis dan tidak mau hal itu terjadi pada Bel. Malam harinya, Boom yang ketiduran di kursi tamu terjaga dan kemudian ke kamar Bel. Dan ternyata Bel tidak ada di kamarnya.
Menyadari Belle dalam bahaya, Boom langsung pergi ke bangunan itu. Boom melihat Belle berada di lantai atas bangunan sedang memegang pistol. Boom yang panik segera berlari menaiki tangga. Kemudian Boom melihat Belle yang berada di lorong dan segera masuk ke ruangan. Tiba-tiba Belle yang sudah dirasuki arwah Ip berteriak mengatakan bahwa Boom yang menyebabkan ia mati. Belle dipengaruhi arwah Ip untuk bunuh diri. Boom berusaha merebut pistol dan mengarahkan pistol itu ke dirinya. Kemudian Boom malah terpleset dan jatuh. Boom yang masih tersadar melihat arwah Ip yang menggandeng tangan Belle. Kemudian Belle mengarahkan pistol ke dagunya, tentu saja masih dalam pengaruh arwah Ip, dan meletuslah pistol itu menembus dagu Belle. Kemudian Boom menangis melihat Belle yang terluka parah. Kemudian di rumah sakit, suster mengatakan kalau Belle mengandalkan peralatan untuk bertahan hidup. Keesokan paginya, Boom kembali ke bangunan apartemen dan meminta maaf kepada Ip karena sudah membiarkannya menunggu sangat lama. Boom meminta maaf kepada Ip dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu suatu hari nanti. Dan Boom juga memutuskan untuk tidak bunuh diri. Esok harinya, Boom pulang lebih cepat dari kantornya untuk menemui Belle. Boom menyapa Belle dan mengatakan bahwa dia akan selalu kuat. Dan tiba-tiba Belle menggenggam tangan Boom erat dan memberi respon dengan menggerakkan jarinya. Boom yang senang dengan hal itu lalu meminta Belle meresponnya kembali dengan menggerakkan jarinya 2 kali. Dan Belle pun menggerakkan jarinya 2 kali. Boom menangis bahagia melihat Belle yang dapat mendengar serta meresponnya. Dan cerita pun selesai. Nah, bagaimana ceritanya menurutmu guys? Ketik di kolom komentar ya. Dan tekan tombol like-nya juga. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih karena sudah nonton.
Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.